Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti bahwa ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa sih? Nah, di sini kita akan melihat apa saja pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama. Nah, yang kita tahu bahwa bangsa kita atau negara kita Indonesia memiliki 6 agama. Wow, banyak sekali. Iya, yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan kita sebagai umat beragama, kita juga harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kita harus memiliki rasa toleransi, tidak memaksa kehendak antar umat agama, dan tidak menghina atau merendahkan agama lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan kepada warga Indonesia untuk bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang. Meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak latar belakang yang berbeda-beda. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, budaya, dan masyarakat. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia dan kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia. Bahkan kita juga harus saling menghargai satu sama lain. 3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan adalah nilai yang mengandung arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh sampai terpecah belah karena perbedaan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik itu budaya, bahasa, ras, agama. Nah, oleh karena itu, dalam sila ketiga ini, nilai-nilai yang bisa kita pelajari yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, memperjuangkan serta mengharumkan nama Indonesia, kita harus tetap cinta tanah air kita yaitu Indonesia, mengutamakan kesatuan dan persatuan, berjiwa patriotisme dimanapun kaki kita berpijak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Jadi nilai yang bisa kita pelajari dari sila keempat ini adalah memimpin bangsa Indonesia harus bersifat bijaksana, mengutamakan kekeluargaan. Kita harus kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi, pengambilan keputusan harus melalui musyawarah dan tidak memaksa kehendak. Nah, contohnya ya yang kita lihat, bahkan kita juga melakukannya, yaitu seperti biasa, pemilu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Nilai yang bisa kita pelajari dari sila kelima ini yaitu wajib menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Harus menghormati hal dan kewajiban setiap orang. Kita juga menggapai tujuan adil dan makmur, serta mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Ternyata nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di negara Indonesia. Nah, jadi kalau mau dilihat, ternyata Pancasila itu sangat bermanfaat ya untuk kita. Nah, jadi buat teman-teman tidak merasa penasaran apa saja manfaat Pancasila untuk bangsa dan negara kita, ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Manfaat Pancasila untuk bangsa dan negara Indonesia.
Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila pemersatu rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan dasar negara, sumber dari hukum segala hukum. Wow. Yang keempat, Pancasila menjadi cara pandang bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga sebagai cita-cita hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di sini saya secara pribadi sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak kebetulan saya di proses Duka Petra, khususnya di FKIP, untuk dipersiapkan menjadi seorang guru. Nah, jadi menurut saya peran guru itu sangat penting karena guru dapat menerapkan menjadi contoh yang terutama buat anak-anak murid dalam tadi menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan pendidikan anak-anak murid. Nah, di sini kita sebagai guru bisa mengajarkan kepada anak murid bagaimana menghidupi nilai-nilai Pancasila itu, seperti tadi nilai ketuhanan, mereka bisa saling menghargai satu sama lain, meskipun berbeda agama, mereka bisa saling menolong, mereka bisa menjadi anak yang mengambil keputusan dengan adil, saling menghargai satu sama lain. Dan masih banyak lagi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dan kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak murid kita. Kita juga bisa melihat bagaimana dampak ketika anak-anak murid kita kelak menjadi orang sukses. Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin, baik itu di negara, pemimpin di sekolah, dan dimanapun mereka berada, mereka bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berlaku adil dengan sesama, mereka bisa saling mengasihi. Dan yang terpenting, kita bisa melihat bagaimana Pancasila dalam dunia pendidikan itu bisa menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.